3. Halo teman-teman semuanya, jadi ini adalah perjalanan awal gua di tahun 2023. Ini sebenarnya adalah bonus part karena beberapa hari yang lalu gua sudah ngelakuin trip besar ke Kabupaten Kutai Barat. Dari Kabupaten Kutai Barat itu sendiri gua kembali ke kota tercinta, tapi gua di sini melewati daerah Tamyang Layang ya, sekalian gitu kan kumpul dengan keluarga karena kan mendekati tahun baru dan gue pengen tahun baruan di sana gitu kan bersama keluarga. Dan sekalian setelah tahun baru itu gue berencana untuk menuju ke suatu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu Desa Nateh. Kenapa gue memilih Desa Nateh? Karena beberapa minggu yang lalu, bahkan dari beberapa bulan yang lalu ya, gue pernah berencana untuk menuju ke Desa Nateh bersama teman-teman gue, tapi karena teman-teman gue ada jadwal tersendiri dan gue juga punya jadwal juga ke daerah Kutai Barat, jadi agenda perjalanan menuju ke Nateh ditunda. Dan mau tidak mau teman-teman gue jalan sendiri, gue juga jalan sendiri gitu menuju ke Nateh. Perjalanan gue sebenarnya kalau dari Tamyang Layang menuju ke Nateh itu cukup dekat sih, sekitar 2-3 jam, jadi gak terlalu sulit sih untuk mencapai desa itu, apalagi kondisi jalannya juga sudah cukup bagus. Tidak seperti ketika kita ke Kutai Barat kemarin di mana jalannya masih berupa jalan tanah dan berlumpur. Jadi jalan menuju ke Desa Nateh ini relatif aman. Jadi gua ke Desa Nateh ini gua melalui Desa Lampihong. Jadi kita melewati Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan ini sendiri juga gua juga baru pertama kali ke sini dengan menggunakan sepeda motor. Kalau dulu-dulu sih gue pernah melalui ke Kabupaten Balangan ini, hanya saja ya cuma numpang lewat aja gitu loh. Gue nggak tahu kalau ini sudah jadi pemekaran gitu. Dulu kan daerah Kabupaten Balangan ini kan masih daerah hulu sungai lah gitu. Dari Kabupaten Balangan gue mengambil jalan menuju ke Kecamatan Birayang. Gue memotong jalan menuju ke Desa Nateh melalui Labuhan. Di kondisi jalannya sendiri lumayan baik sih, walaupun memang terkadang ya mungkin lo akan ketemu persimpangan yang membingungkan gitu loh. Ya lo bisa bayangin gitu loh, perjalanan sejauh ratusan kilometer pasti akan mengalami insiden seperti ini gitu loh. Sekarang kita sudah berada di Desa Labuhan. Gila, apa itu? Gila, cakep. Pantesan pada berhenti orang berhentinya di situ. Bendungan Batang Alai ya kalau nggak salah namanya. Tinggi sekali dan mengerikan pak, sumpah. Terus sih airnya dingin, airnya enak banget sumpah, tapi tinggi cok, saking tingginya dan goyang. Aduh males banget lo goyang pak, masalahnya pak, lo kuping gue geli lo pak, lo melintas kayak gini nih mikir gitu loh. Aduh, gimana ya? Ada rekomendasi spot motret kayaknya di situ bagus deh. Kita coba di situ yuk. Kita turun ke bawah aja pak, demi keamanan dan ketertiban, demi keselamatan bersama. Cakep. Sayangnya pengunjungnya pak.
Nateh ini sendiri adalah salah satu desa unggulan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebenarnya kalau dilihat dari view ya nggak kalah lah dengan Loksado gitu kan. Apalagi sungai yang cukup berarus deras dan pemandangan gunungnya yang cukup cantik gitu kan. Gua cukup terbati ketika berada di Desa Nateh, walaupun sebenarnya yang gua datangin cuman jembatan gantungnya doang gitu kan. Walaupun memang gua datang di momen yang tidak tepat gitu kan, dimana pengunjungnya datang ke sini cukup banyak dan memang harinya juga kebetulan hari libur tanggal merah, pasti akan banyak wisatawan yang datang. Sebenarnya masih banyak tempat yang pengen gua datangin di daerah Nateh ini. Salah satunya adalah Bukit Penyulingan, Kampung Bambu Tandilang. Ya kapan-kapan lah kalau ada waktu banyak ya gua akan datang lagi lah ke sini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, panorama Gunung Raksasa di ujung sana itu adalah atap tertinggi dari Kalimantan Selatan. Atap negerinya Kalsel, yaitu Gunung Halau-Halau. Saya nggak kelihatan gitu dari sini. Ini banget sayang. Aduh, HP saya ini bukan Samsung S22 Ultra, jadi harus dimaklumi ya. Kalau dia ngezoom jadi burik kayak gitu ya, harus dimaklumi. Akhirnya sampai di Kalimantan Tengah. Setelah 1 minggu penuh gua ngetrip antar provinsi ya. Dan menurutku ini adalah perjalanan yang sangat melelahkan, sangat menguras energi. Tapi di satu sisi gue dapat banyak pengalaman baru, gue dapat banyak insight baru ya. Bayangin itu perjalanan lebih dari 30 jam ya, gue rasa ya, dengan kendaraan seadanya ya, bukan kendaraan metik, bukan kendaraan moge, bukan kendaraan kayak Vespa dan segala macam yang sering dipakai oleh komunitas-komunitas yang touring. Hanya kendaraan bebek biasa, sederhana aja. Dan ini sudah tahun yang ke 12 ya. Jadi 12 tahun gua pakai tuh motor ya. Bahkan di tahun 2023 ini genap 13 tahun ya. Jadi genap 13 tahun gua pakai tuh motor, dan akhirnya kita berhasil mencapai provinsi keempat di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur. Walaupun memang ya perjuangannya itu nggak gampang, menguras banyak waktu, tenaga dan biaya. Ya bayangin aja gitu kan, gue dari sini dengan dana yang ya gue rasakan lebih dari cukup, ternyata sampai di sana semuanya serba mahal ya. Bensin pertalit 1 liternya itu 15.000 1 liter. Ditambah lagi makan di wartegnya, lalapannya, nasi gorengnya itu rata-rata 30.000. Cuk, bangke emang. Tapi anyway ya, gue bakal bikin storytellingnya, gue bakal bikin vlognya. Dan sekarang gue pengen istirahat dulu pak, karena ya gue bisa bayangin gitu kan, berangkat pagi pulang malam. Gue berasa tua banget di jalan, sumpah ya. Dan gue masih lihat, gue masih pakai topi kesayangan.
Ya, karena besok juga sudah mulai masuk kerja ya. Ya, kata pemerintah, apa itu cuti? Ya besok mulai kerja gitu. Gitu katanya. Ya, mau bagaimana lagi ya teman-teman. Kebijakan begitu. Kita hidup di pemerintahan yang seperti itu. Dan kita hidup di era yang seperti itu. Ya, udah lah ya. Gitu. Sia dan buat teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton konten ini. Terima kasih telah mendengar cerita dari gua, cerita pengalaman perjalanan gua. Dan ya, mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi perjalanan-perjalanan yang ya kita tunggu aja lah. Gue berharapnya bakal lebih seru daripada yang sekarang gitu ya kan. Mungkin ya sebenarnya resolusi gue di tahun 2023 ini ya nggak terlalu gimana ya. Gue cuma satu dalam pikiran gue di tahun 2023 ini adalah gue pengen coba keluar pulau sendiri. Itu aja sih menurut gue pengen memberanikan diri untuk keluar pulau sendiri. Tujuannya kemana? Rahasia gitu ya. Thank you ya. Sekarang kalian mau like, comment, atau subscribe suka-suka kalian, dan kita akan berjumpa lagi di konten-konten atau live yang selanjutnya ya. Kalaupun ada live atau podcast ya terserah lah gitu kan, suka-suka gue lah. Ya, dan sampai jumpa di video dan konten yang berikutnya. Bye bye ya. Jaga kesehatan, jaga kewarasan, karena gue tahu ya, gue masih yakin gitu 2023 ini ya gak akan ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Bakal banyak hal-hal bangsat yang akan terjadi, dan gue tahu karena kita berada di dunia yang fake up, dan gue sadar itu. Iya, mau bagaimana lagi ya kan.